Kalau kita nyaman di kandang, ayam pasti nyaman. Dah, tutup. Sebagai peternak broiler di daerah Kecamatan Sambi, nama saya Danang Jaka Sutama. Saya di 30.000 populasi ekor. Lebih bisa sih, cuman nanti kita pakai mungkin depannya penjarangan di umur berapa. Cuman saya nggak suka kalau penjarangan itu. Saya pengennya sekali dia udah setting panen gitu. Jadi mending saya agak populasinya agak saya turunin, cuman nanti dia secara space ayamnya itu nggak terlalu padat gitu. Intinya seperti itu. Saya merintis ini awalnya saya juga coba-coba. Awalnya juga tidak ada fokus untuk ke ternak. Memang kalau dikatakan ambisius, saya memang ambisius orangnya. Awalnya di sekitar daerah saya itu mungkin 1 lantai, 2 lantai, saya langsung bikin 3 lantai. Saya nggak berpikir nanti itu habis berapa, itu saya awalnya nggak berpikir. Bermodal dari 300 juta. Ternyata sampai endingnya itu mungkin kalau bahasa saya itu 1 meter, 1 miliar habis itu bahasa saya. Memang banyak orang yang pesimis tentang saya bikin itu, mau uang dari mana, nanti memanagenya gimana. Ternyata dengan proses itu dan dengan biaya yang buat saya itu besar sekali, itu memotivasi. Jadi saya harus fokus. Dan alhamdulillah itu tidak ada kendala, kita cari permodalan, ada saudara yang bantu, support itu. Dan saya pelajari dari periode 1, 2 sampai ini mungkin sudah 7 periode ini. Setiap periode itu pasti ada ilmu yang bisa saya ambil. Kita jangan meremehkan, ibaratnya itu ada kendala di ayam sedikit pun, kita harus gercep namanya. Gimana cara penanganannya? Kita pantau 3 hari ke depannya itu ada perubahan atau enggak. Kalau enggak kita konsultasi ke PPL ya kan, mengenai penyakitnya apa gitu. Kita harus komunikasinya, kita harus jalin erat, kita harus saling bahu-membahu untuk ayam itu bisa sampai maksimal untuk target sampai panennya. Saya basicnya itu sarjana teknik industri, memang nggak nyambung juga sih, cuman ya di ilmu perkuliahan mungkin ada beberapa mata kuliah yang bisa saya pakai itu di usaha broiler ini. Mungkin mengenai masalah manajemen kandangnya, manajemen waktunya, kita ngitung pekerjanya, kita hitung dengan populasinya. Saya juga baca-baca lah itu berita-berita yang sekarang lagi booming, mungkin mendekati hari raya ataupun apa itu kan, kebutuhan daging itu kadang harga naik melonjak, kadang kita kurang karena demand-nya dia tinggi kan, mungkin harganya juga tinggi kan, mungkin pasokannya kurang juga, itu harganya bisa melambung tinggi. Nah di situ saya berpikir juga, masuk ini kalau saya invest di sini. Ternyata saya ikuti dengan pola kemitraan dengan PT Chikin ini ya kok enak gitu. Jadi kita dengan mitra itu kita komunikasinya enak. Kita misalnya saya minta saprona ini, ya mereka sebagai mitra mencarikan, memberi solusi, dan mereka ya saling memberikan performanya masing-masing. Saya sebagai peternak ya saya berusaha menjaga saprona yang datang itu saya kelola dengan baik. Jadi kedua-duanya ingin maksimal. Jadi nanti dari Chikinnya juga pendapatannya oke, kita juga sebagai peternak juga sisa bagi usahanya juga oke, itu memberikan kenyamanan. Jadi kita nyaman dulu dengan mitra itu, nyaman. Pembagian usahanya itu saya rasa masuk dan adil juga gitu. Saya ikut kemitraan Chikin dari 7 periode 6 periode. Saya untuk yang pertama itu saya ikut mitra lain, ya ternyata di sapronanya saya kurang begitu senang karena saya tidak bisa komunikasi, feedbacknya tidak ada. Nah, saya bergabung dengan Chikin, ternyata feedbacknya ada. Saya setiap komunikasi memberikan solusi. Oh gini Pak, ini saprona yang bagus ini. Oke, saya bisa nggak saya request yang itu? Oh bisa Pak, ya udah. Saya ikutin sampai sekarang. Selama itu Chikin sapronanya bagus, saya ikutin terus. Chikin juga sebagai penyedia dia juga bisa mencarikan, dia ada solusi, bisa mencarikan dan bisa. Itu menurut saya itu value tersendiri. Saya bermitra dengan Chikin itu feedback yang saya sukai di situ. Kalau untuk kontrak bagi hasil masih nyaman, kontraknya bagus,
pembeliannya juga bagus, sapronanya bagus, harganya juga bagus juga. Jadi itu masih berimbang, menurut saya masih berimbang. Jadi kita yang melaksanakan, kita diberikan saprona, kita memeliharanya itu, kita nyaman-nyaman aja gitu loh. Jadi masih bagus, menurut saya itu masih adil gitu. Saya IP itu 2 kali, 2 periode itu tinggi, masa di hampir 500 atau 400 berapa, saya nggak ingat itu. RAPP, di RAPP ada. Itu kalau dihitung per ekor, itu mungkin per ekor itu di angka 7 ribuan. Paling rendah itu mungkin pas mungkin pas musim lagi nggak bersahabat, yaitu kita ngaturnya juga, kita masih belajarnya masih banyak juga kan, kita ngatur klimatnya di iotnya itu, kita masih cari setelan yang pas. Kita kan coba-coba terus itu. Kita mungkin dalam 2 jam setelannya berubah lagi. Kita lihat kondisi cuaca di luar kandang, pasti berubah. Nah itu mungkin di situ itu memberikan efek di ayamnya sendiri. Jadi saya sempat dapat IP paling rendah gitu. Kalau secara operasional masih kembali lah. Cuman yang dulu saya bermitra dengan PT lain itu saya operasional sampai nggak kembali itu. Dan 000 sampai min itu pernah. Kalau penyakit itu pasti, kalau dikatakan kandang itu zero, dia nggak kena penyakit itu nggak mungkin. Soalnya kita itu kandang pakai liter sekam, jadi itu kotoran dan sekam itu bercampur. Jadi dia 24 jam bercampur kotoran kan pasti bakteri banyak. Mungkin dari segi pengobatan juga kita antisipasinya di antibiotiknya. Cuman kita kan nggak bisa pemakaian antibiotik secara kontinu. Dari skala dosis mungkin juga nggak dibenarkan gitu. Mungkin kita secara manajemen kandangnya kita ngatur di liternya. Liter kita jaga tetap kering. Misalnya ada liter kita kurang bagus, kita harus segera eksekusi langsung. Kita lihat secara fisiknya ayam bagaimana. Kalau ayam udah kelihatan dia ada indikasi ini penyakit apa, ya kita harus gercep. Kita harus segera eksekusi apa yang harus dilakukan. Biosecurity yang dilakukan harus apa gitu. Jadi kita koordinasi dengan ABK. Jadi kita utamanya lagi jika kita dengan ABK komunikasi harus bagus. Jadi kita tanamkan ABK itu juga saudara kita. Dia juga memiliki kandang ini gitu loh. Kita komunikasi dengan ABK juga harus bagus. Kita harus saling meeting berulang kali. Siap mau kerja itu kita ngobrol dulu apa yang harus dilakukan. Biosecurity yang dilakukan nanti apa. Oh ini jadwal pemberian vitamin atau obat apa gitu. Kita ngatur pakannya bagaimana itu ya. Kita komunikasi dengan ABK. Kita nggak bisa nggak. Otomatis harus itu gitu loh. Jadi kalau penyakit itu yang sering itu ya mungkin di pernapasannya, di pencernaannya itu beraneka warna lah. Kalau di pencernaan mungkin ada di kolinya, di koksinya, ada di NE-nya. Kalau di pernafasan yaitu mungkin di ngoroknya. Kalau udah kompleks ya ke CRD-nya itu pernah ngalami juga. Jadi antisipasi untuk penanganannya itu mungkin kita udah ada ilmu, udah ada pengalaman di situ karena udah pernah kejadian. Jadi kita bisa gercep intinya seperti itu. Tanggap langsung kita penanganannya seperti ini. Soalnya kita kan namanya populasi banyak ya, komunal namanya ya. Itu kepadatan ayam itu pengaruhnya juga tinggi. Jadi nanti kecepatan bakteri nyebar juga cepat. Makanya kita antisipasinya juga gercep, harus cepat. Itu kendala-kendala yang kami sebagai peternak. Kondisi fisik kita pasti observasi. Nah, kita pasti komunikasi dengan PPL. Saya biasanya telepon PPL. Mas, tolong besok ke sini ada indikasi ini. Oh, siapa? Gitu. PPL ke sini, dia ambil langkah. Oh, indikasi koli, ya udah dia bedah. Ambil ayam yang mati sama hidup, kita bedah. Ya, di situ ditemukan, oh ya koli Pak, ini penanganannya gini-gini ya, itu kita komunikasinya itu. Jadi kelihatan. Jadi saya sukanya itu cepet gitu. Ini
kebetulan baru masuk 3 hari yang lalu, jadi ini masih masa brooding, masih umur 3 hari. Kalau saya masa brooding itu 12 hari itu saya udah selesai lah, brooding itu udah selesai. Itu menurut saya udah, ayam itu kita lepas pemanas sudah oke, udah nggak masalah. Mungkin di perbantuan, mungkin di pagi jam 2 pagi itu mungkin ada tambahan penghangat perbantuan sedikit lah, cuman nggak terlalu banyak itu. Ini kalau kerataan sih di 14 hari rata-rata brooding itu gitu. Cuman saya di 10-12 hari itu udah selesai saya rata-rata. Kalau saya kejar di awal itu biasanya rata-rata 3 hari 24 jam full pemanas. Kalau saya 5 hari. Saya 5 hari 24 jam full pemanas itu saya pakainya 5 hari. Tadi nggak pakai 3 hari. Mungkin ada pembeda. Soalnya sepengetahuan saya dan saya udah pelajari per period itu, memang masa brooding itu masa menentukan di 7 hari pertama. Mungkin kalau DOC bagus di 7 hari pertama itu mungkin bobot di 200 gram. Mungkin di 190 sampai 200 gram. Itu kalau ibarat basa Jawa ini dingen-ngen ya, mesti ki dadine Mas. Pasti banyak jadinya ayam itu. Kalau di bobot 200 gram itu pasti nanti kita bisa perkirakan di umur 31-32 nanti kerataan pasti di 18-19 up. Patokannya apa? Selama sapronaknya bagus pakannya. Makanya itu saya pengennya pakannya linear. Kalau merek A ya A terus, jangan dibolak-balik kayak merek makanan apa itu, dipirim merek A besok B, besok balik A lagi, besok D lagi lah itu. Di pencernaan pasti geser. Pencernaan kita bikin pencernaan ayam itu fine dulu, bagus dulu. Yang penting kita jaga itu pakannya bagus, dah. Isoh di pastekke pitik kuwi engko dadi. Kalau saya kebutuhannya itu untuk pengennya itu ya suhu kandang itu di ring 28, di bawah 28 itu pasti, kalau menurut saya pasti ayam bagus. Ya, jadi kalau untuk tips and trick itu kalau sebagai peternak ayam itu ya kita 24 jam di kandang. Di kandang itu di mana? Di dalam. Bukan di luar gini, di dalamnya. Soalnya yang kita jaga lingkungan di dalamnya, bukan di luar. Kan di luar ngapain kita? Pokoknya kita sebagai peternak, kita kalau di dalam kandang nyaman, ayam pasti nyaman. Pasti itu. Kamu jongkok di situ, kamu ngirup amonia terlalu pekat, ayam pasti nggak nyaman, Mas. Pasti itu. Kalau kita nggak pati menyengat, oh ayam pasti oke lah. Kecepatan anginnya kita sedot. Jadi kita menganalogikan kita sama seperti ayam. Kalau kita hidung kita tempelin, kita jongkok lah, kita tempelin di liternya mungkin jarak 10 cm atau 15 cm. Itu masih oke. Oh ayam nggak mungkin trouble. Pasti itu. Kalau itu udah kondisi liternya udah lembab, bau amoniaknya tinggi, kamu sedotan anginnya kurang, pasti ayam trouble, Mas. Nggak mungkin, ya mana ada, tunjukin saya nggak ada. Nah makanya tips triknya itu mungkin secara otomatis di dalam kandang itu kita akali dengan fisik. Kita harus tahu keadaan fisik di dalam. Dan kita harus di dalam, namanya kerja di kandang ya di dalam kandang. Apa yang terjadi di dalam kandang itu kita selesaikan. Oh kita di sana agak bau, kok kondisi liternya itu lembab, ya udah kita tabur eksekusi. Mau kita pakai mungkin di zeolitnya, atau kita pakai di sekamnya, kita ganti baru, atau kita seset. Itu kan macam-macam kita tekniknya itu menanggulangi itu. Jadi ya tips saya ya jaga ayam Anda 24 jam sampai dia itu siap panen. Itu kalau pengen performanya bagus. Ya itu memang butuh kejelian di situ, kesabaran dan kejelian. Cuman kalau nanti bisa merasakan itu dan hasilnya kamu rasakan, pasti mau dia 24 jam di dalam kandang itu. Kalau kita nyaman di kandang, ayam pasti nyaman. Dah, itu tak.
Saya 3 lantai ada 4 ABK. Jadi kita komunikasi, kita pembagian. Mungkin oh nanti kamu jam segini rollingan gantian, siaga gitu lah. Ya, intinya siaga. Kan nggak mungkin 4-4-nya kita begadang itu enggak. Mungkin yang 2 istirahat, kita gantian. Kita sistemnya rollingan aja. Di situ juga kita permudah juga, saya ada CCTV. Jadi secara visual di dalam kandang itu mungkin sebelum kita masuk kandang kita lihat dulu di CCTV. Oke, kelihatan nyaman-nyaman. Coba bener nggak di CCTV ayam kelihatan nyaman kita dengan masuk. Nah itu kan jadi pembanding nanti. Jadi kita mengurangi kontak, keseringan kontak dengan ayam. Makanya kita pasang CCTV. Dan ada sensor suhu, kita lihat dari di CITOS-nya kan kita bisa lihat itu. Oh, suhu segini, keadaan visualisasinya dari CCTV ayam begini, match enggak gitu. Kalau kira-kira masih ragu, ya udah kita masuk. Wah, ternyata enggak match, ya udah kita langkah apa yang diambil gitu. Kalau udah ya udah, kita pakai yang patokan tadi. Kita dari CITOS sama dari CCTV. Itu udah. Jadi kita ada pembagian kerja, jadi nanti jam segini persen siapa yang kita keliling, ibaratnya kita bangunin ayam gitu, nanti jam segini siapa yang keliling gitu. Jadi kita rolling gantian, sistemnya kita tim gitu, kerjasama. Ini ya seperti itu. Saya tuh menemukan kenyamanan di kandang itu ya merasakan nyari untung di ayam itu awalnya itu terseok-seok gitu. Ternyata oh ada benefitnya, ada untungnya, itu jadi apa ya, seneng gitu loh. Makanya saya jadi fokus. Saya hampir mungkin di kandang itu ya dari 24 jam mungkin ya 12 jam lah di kandang. Mungkin dari malam itu saya pulang dari kandang ya jam 2, jam 3. Mungkin saya tuh pengen lihat cuaca dinginnya di jam 2, jam 3 itu gimana. Di ayam itu saya biasanya lihat itu. Jadi saya di dalam sambil rokokan gitu, main HP, mantau CITOS. Jadi kayak di dalam kandang ya, pakai aplikasi Cikinnya itu, saya pantau tuh. Di dalam kandang itu, misalnya saya ngatur intermittent gitu ya, saya apa sih di kandang, di dalam, saya deket blower. Saya atur hidupnya berapa, matinya berapa, kan saya bisa di dekat blower kan saya bisa hirup itu udara itu. Kalau udah nyampe kira-kira seger, udah berarti settingnya segini. Hitungnya gitu. Kalau saya ngitung di intermittent CITOS-nya itu dari APP, ya saya di kandang, di dalam, settingnya gini. Nah nanti tiba-tiba cuaca berubah, ada panas, ada dingin, nah itu berubah lagi. Nah itu mungkin secara sensor mungkin ya belum bisa itu ya, kadang makanya toleransi sensor itu kadang kita nggak bisa sempurna itu. Mungkin saya pakai otomatis sesuai suhu atau apa, mungkin takutku nggak sesuai gitu loh. Jadi memang saya harus ada di dalam kandang, tahu sendiri, ngitung detikannya saya hitung sendiri. Itu seperti itu. Nanti saya catat gitu, oh kondisi ekstrim begini, umur ayam segini saya catat. Jadi catatan, nanti baru besok kalau ada kasus ya mungkin polanya seperti itu. Jadi saya ada catatan-catatan sendiri buat saya untuk setting, intinya untuk setting CITOS itu. Kalau saya di luar kandang ya pakai CCTV. Saya kan ABK saya buatin grup WA gitu. Nah, saya pantau CCTV, saya lihat, itu ayam gerombol di lantai 1 misalnya gitu. Ya udah saya di grup, itu ayam gerombol lantai 1 coba dilihat apa itu gitu. Oh misalnya saya di situ lihat tiba-tiba ayam apa ya, kaget gitu loh, ada apa di situ, mungkin ada tikus, ada ular. Nah, itu saya biasanya komunikasi di grup. Jadi siapa yang baca, mungkin posisi ABK mungkin standby 2 atau mungkin yang 2 di luar, ya yang di kandang yang dia eksekusi. Iya lihat, coba saya lihat itu kipas nomor 3 kok mati, padahal di aplikasi saya hidup gitu. Apa itu masalahnya? Oh ternyata di inverternya error gitu loh. Kalau inverter error kan harus secara fisik kita lihatnya gitu. Ya intinya saya kalau pas posisi di luar kandang, saya mantaunya lewat CCTV dan saya ada jalur komunikasi dengan ABK ya lewat grup.
mungkin japri atau grup ya, itu pasti. Dan saya pengen respon cepat. Kalau nggak ada respon cepat, ya saya marahin. Soalnya kita segera eksekusi gitu. Oh misalnya wifi mati gitu, aplikasi otomatis nggak bisa. Kok wifi CCTV nggak bisa, yo cepat harus eksekusi. Saya ngatur intermittent, ngatur target suhu, saya dari luar. Kadang saya lihat TV dari luar itu di bawah sambil ngopi ngerokok itu ngatur gitu. Ngatur intermittennya berapa, kan kedengeran tuh sedotannya gitu. Kita atur gitu. Mungkin tambahin 20 detik atau 30 detik, itu biasanya langsung eksekusi di HP gitu. Citos itu 5 periode Pak ya, 5 periode. Saya tuh ikut Chicken 1 periode, terus PPL-nya bilang itu saya langsung suruh masang. Ya, cuman kan ada observasi dulu kan dari timnya itu Pak, nanti ini masangnya juga cepet, tim Chickennya masangnya cepet. Itu saya pakai Citos 135 untuk 3 lantai, sangat membantu kalau bagi saya sih. Bagi saya sangat membantu karena dia ada aplikasi yang bisa dikendalikan dari smartphone gitu loh.